Alhamdulillahilladzi adkhalana ala sahri siyam. Wassalatu wassalamu ala khairi man shoma wa qam wa ala alihi wa sahbihi ahlil kiram. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi Ma'had As-Sunniyah Tambrangan Ma'had Al-Mutawadhi'ah ala Ustadz Rifki Fahrian. Beliau kawan ulun 2 bulan yang lalu. Sebelumnya nggak berkawan karena kada kenal. Beliau adalah orang besar, orang antik, orang jarang ditemui. Beliau adalah orang muda yang sehat sekali, kesana kemari jalan kaki. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sampai ke tempat kita, pondok kita tercinta ini. Kita akan mendengarkan banyak nanti, walaupun berapa kalimat yang disampaikan beliau karena beliau jauh. Ini permintaan daripada ulun supaya biar dapat faidah juga daripada beliau. Jauh dari Banjarmasin itu atau Banjarbaru rumahnya beliau. Mulai dari Tanjung itu ke situ jauh banyak. Nah, safari dakwah kisahnya nih. Yang pertama, supaya kenal Bian, namanya Ustadz Rifki Fahrian. Kalau ketemu nanti di mana-mana kiaulah Sidin. Kalau Sidin kada menyauti di jewel sedikit. Nah, beliau mondok di Darul Hijrah MTS sampai lulus. Setelah itu mondok ke pondok pesantren modern di Gontor selama 10 tahun sama khidmahnya juga. Karena orang hebat tuh pasti khidmahnya hebat juga. Orang hebat khidmahnya hebat. Bisa menjadi orang hebat karena khidmahnya hebat juga. Nah, terus khidmah di Gontor beberapa tahun sampai lulus kuliah. Baru setelah itu ke Banjar S2 di Unida. S2 di IAIN. Terus sekarang beliau alhamdulillah sudah doktor S3. Tua siapa? Sidin Haulun. Tua siapa? Tua ulun nah, jujur benar benar. Tua Sidin bang. Sidinnya alhamdulillah tua tapi muda. Kayak ayam toh. Semakin tua kelihatannya semakin muda. Tua ayam kayak itu, tua ayam. Sidinnya sudah doktor S3 sudah. Alhamdulillah baru kemarin tafsir. S3-nya tafsir itu S3 tersulit itu. Tafsir S3. Kitabnya bedayau tafsirnya Sidin. Mangkut dari mana-mana, minjem ampun orang. Mau nuker larang dia. Jadi minjem ampun orang. Sekarang mengajar di UIN Antasari. Jadi yang mau kuliah ke UIN nanti ketemu sama Sidin. Dan di stay Darul Hijrah ya, jadi dosen. Dan semoga nanti bisa ngajar ke sini ya lah. Bisa rancak ke sini, bisa bertemuan pian semuanya. Beliau calon rektor insyaallah ke depannya. Calon rektor di masa depan, calon pemimpin kampus insyaallah. Di Gontor 10 tahun masih dipertanyakan bahasa Arabnya enggak? Masih meragukan bahasa Arab beliau? Ada. 10 tahun di Gontor. Di Gontor tuh setiap hari bahasa Inggris atau setiap hari bahasa Arab. Ya, yani everything English. Atau kulli yaum mufrad. Kulli yaum lughatul arabiyyah. Naam. Lalu ada ma atawwal ala hadzal waqt al-fursa wal makan, tafaddal. Kum ya Ustaz. Baik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Good night everybody. How do you do?
Naharukum sa'id. Lailatukum sa'idah. Khairu ma naftatih bil basmalah. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dulu bertemu di Universitas Ummul Qura Makkah. Alhamdulillah selama hampir 2 bulan kita menuntut ilmu di sana. Mudah-mudahan nanti kalian yang mondok di sini juga suatu saat bisa memenuhi panggilan Allah. Amin. Pertama yang ingin kita ucapkan adalah rasa terima kasih kepada kalian semua karena perlu kebesaran hati untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Perlu kebesaran hati untuk meninggalkan handphonenya. Perlu kebesaran hati untuk memilih berhadir di sini bersama-sama berjuang, padahal ada kesempatan kita untuk bersantai-santai di rumah. Makanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan. Amin. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah semangat saja. Ada tidak kira-kira hal yang bisa membuat orang tidak semangat? Ada 3 kata yang membuat orang tidak semangat, yang bahkan putus semangat. Camkan baik-baik. Kata-kata itu adalah what people said. Fil lughah al-arabiyyah ma qala al-akhar. Artinya apa? Yang membuat manusia itu bisa jatuh, bisa putus asa, cuma 3 kata. Apa kata orang? Ulangi. Apa kata orang? Ternyata kalau kita mendengarkan semua perkataan orang, kita masukkan ke dalam hati kita, maka kita akan mudah putus asa. Oh, kamu kok nggak bisa-bisa menulis, kamu kok nggak lancar-lancar baca Al-Quran, kamu kok nggak lulus-lulus, diejek orang lain, dipatahkan semangatnya. Padahal hati kita itu, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tutup hati kita, maka hati kita tidak akan pernah sakit. Kenapa orang bisa sakit hati? Karena semua perkataan orang dimasukkan ke dalam hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Oh, ternyata dengan kita tarawih tadi, riyadhah tadi, hati kita menjadi tenang. Ada perumpamaan yang tepat. Waktu ada acara akikah, kira-kira menu utamanya apa? Daging kambing ya. Tapi ternyata ketika kita datang ke acara akikah, oleh yang punya hajat acara ini juga disediakan buah rambutan. Usut punya usut, bertanyalah para yang hadir ini, Pak, ini acara akikah, menu utamanya daging kambing, tapi ada rambutan juga. Kata beliau apa? Kita menyajikan rambutan ini, kebetulan pohonnya ada di samping rumah kita. Dan buah rambutan ini ada musimnya dia berbuah dan manis sekali. Kira-kira kalau kita diundang ke akikah, kita tidak hanya makan dagingnya saja, tapi kita juga makan rambutan. Begitu pula di bulan Ramadan. Tarawih kita itu ibarat kata rambutan yang disajikan oleh tuan rumah tadi. Memang tarawih itu sunnah, tetapi manisnya sangat luar biasa, hanya ada di bulan Ramadan. Nanti kalau kalian sudah lulus dari pondok ini, amin. Nanti ada bukber TK, bukber SD, atau bukber MI misalkan, bukber MTS, bukber MA, bukber organisasi, bukber ini, bukber itu. Akhirnya buka puasa, dapat pahala jamaahnya buka puasa.
Kalau kita di pondok luar biasa, semuanya terkontrol, tertata rapi. Allahu Akbar, makan kurma, sholat maghrib berjamaah. Kalau teman-teman kita yang di luar sebagian, Allahu Akbar, Mobile Legend. Ini yang ketawa-ketawa pengalaman kayaknya. Allahu Akbar, buka puasa. Dapat pahala berjamaah ya, reuni sama teman-teman tadi. Tapi ternyata apa? Maghrib lewat, Isya lewat, Tarawih lewat, Witir lewat, Tadarus lewat, Tahajud lewat. Beruntung kita dijaga di pondok. Makanya kalian nanti kalau jadi pengusaha sukses, amin. Contoh bangun rumah makan, yang pertama dibangun adalah musolanya. Saat saya tidak sanggup bangun musolanya, kalau tidak sanggup bangun musolanya, sediakan ruangan tulis musola. Doanya cukup 1 atau 2 keran saja, gugur sudah kewajiban kita. Ya apa tidak? Iya, di situ keberkahannya. Adik-adik nanti mungkin ada yang jadi dokter, amin. Datang ke pasiennya, mungkin kalau teman kita yang di luar jadi dokter ditanya sudah minum obat atau belum. Tapi kalau santri As-Sunniyah ini ketika jadi dokter bertanya ke pasiennya, Pak sudah sholat apa belum? Cakep. Insya Allah. Kalau jadi polisi, polisi yang baik. Kalau jadi hakim yang baik. Tidak ada satupun profesi di muka bumi ini yang hina selama profesi itu halal. Makanya ini adik-adik sekalian, dengan berbesar hati datang ke pondok ini, memilih untuk berasrama. Insya Allah suatu saat nanti santriwati ini menjadi ibu-ibu yang hebat. Santri-santri di sini menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab. Karena tidak mudah memanajemen waktu. Di saat kita ada kesempatan untuk berleha-leha, bersantai-santai, kita memilih untuk berjuang di pondok. Di pondok ini ditanamkan kebaikan atau tidak? Ditanamkan kebaikan. Kalau seumpama kebaikan itu sudah tertanam dari dalam diri kita, kita tinggalkan sekali saja sudah ada rasa tidak enak. Sekarang kita buktikan. Angkat tangan kanannya semua. Oke, turunkan. Angkat tangan kirinya semua. Taruh di depan perutnya, tangan kiri. Sekarang taruh tangan kanan di atas tangan kirinya, seperti sedang sholat. Oke ya. Nyaman atau tidak? Hitungan ketiga dibalik. Tangan kanan di bawah tangan kiri, dibalik. Belum. 1, 2, 3 balik. Nyaman apa tidak? Coba balik lagi. 1, 2, 3. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan kita yang di pondok. Sholat berjamaah, sekolah, menuntut ilmu. Sekali saja kita rubah, ada perasaan tidak. Dan ini perhatikan ya, apa bedanya santri punya tujuan dan santri tidak punya tujuan? Jauh bedanya. Santri yang punya tujuan dicamkan dalam dirinya masing-masing. Saya niat ingin lulus dari pondok ini husnul khatimah, amin. Lulus bermanfaat bagi masyarakat, amin. Bisa lulus dengan baik dan tepat waktu, amin. Akhirnya apa? Dia belajar sungguh-sungguh. Tapi ada juga santri yang tidak punya tujuan. Apa santri yang tidak punya tujuan? Ya sudah, akhirnya hari kemarin, hari ini, besok sama semuanya. Hanya menjalankan aktivitas. Sekarang kita mau nanya, kalau nanti bapak kita meninggal, siapa yang mau mengimami? Ya kita-kita ini. Kalau nanti ibu kita meninggal, siapa yang akan memandikan? Ya kita-kita ini. Nauzubillah, sebagian teman kita di luar itu orang tua belum meninggal sudah rebutan harta warisan.
Nauzubillah, orang tua sudah tua, kakak beradik ini berantem, tidak ada yang mau mengasuh, dipindahkan ke panti jompo. Nauzubillah. Ustaz, tapi kami sekarang ada di pondok, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Dengan belajar sungguh-sungguh. Setelah selesai sholat, up your hand, angkat tangannya. Jangan-jangan banyak doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah gara-gara kita belum mendoakan kedua orang. Jangan-jangan lah ya. Kata Allah apa? Ini orang tuanya saja yang sudah mendidiknya dari kecil sampai dewasa tidak didoakan. Bagaimana aku bisa mengabulkan doa yang dipinta olehnya? Makanya bagus sekali biasanya imam memimpin apa? Mendoakan kedua orang tua. Ikuti, kita doakan kedua orang tua kita. Dalam hadis disebutkan apa? Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Jadi kalau manusia itu meninggal terputus amalnya terkecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Kalian lulus dari pondok ini jadi pengusaha sukses, amin. Sumbang karpet di aula ini. Ya apa tidak? Iya, karpet di depan alhamdulillah sudah ada yang nyumbang. Kalian lulus dari pondok ini buka rumah makan misalkan, berhasil, sediakan buka puasa untuk adik-adik kita nanti. Ya apa tidak? Apa yang dimakan, apa yang dipakai untuk sholat menjadi sedekah jariah. Yang kedua apa yang tidak putus? Au ilmin yuntafa'u bihi. Kalian nanti ada yang mengabdi di sini, amin. Lanjut kuliah di State As-Sunniyah. Yang depan-depan ini jadi ustadzah solihah. Yang di sini jadi ustadz soleh. Mengajarkan lagi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya terdahulu kepada murid-muridnya, santri-santrinya, generasi penerus, maka ilmunya juga menjadi apa? Amal yang tidak terputus. Dan yang terakhir apa? Awaladin sholihin yad'u lahu. Walad disebutkan dalam bentuk nakirah di situ. Tidak ada alif lam, tapi muqayyad dengan sholih. Artinya apa? Anak kandung, anak angkat, anak menantu, anak didikan, adik-adik kita yang dididik, selama mereka menjadi anak soleh dan mendoakan kita, maka itu pun tidak terputus amalnya, mengalir, ya apa tidak? Ada tidak orang tuanya yang sudah meninggal di sini? Ada. Perhatikan nanti kalau sudah pulang ziarah ke makam orang tuanya. Jangan-jangan rumput beliau sudah tinggi, bersihkanlah, ya apa tidak? Jangan-jangan tanah beliau sudah kering, berdebu, disiramlah, doakanlah beliau. Kemudian yang orang tuanya masih hidup, berbaktilah dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah ada libur perpulangan, nanti misalkan menjelang Idul Fitri, kembali. Sujud kepada manusia itu tidak boleh, tapi sujud di depan kaki kedua orang tua itu boleh. Minta maaf. Kebetulan beberapa kali kami menemani beberapa masyayikh. Kebiasaan kita di Kalsel ini apa? Datang kepada masyayikh, minta air didoakan. Di antara sekian masyayikh itu beliau bilang di depan jamaah, katanya apa? Ini air saya doakan, tapi ada yang lebih ampuh doanya daripada yang saya doakan itu. Doa siapa? Doa kedua orang tua. Makanya orang tua kita itu kita sering berbuat nakal, didoakan jadi anak soleh sama beliau. Sebagaimana dulu didoakannya Syekh Sudes, imam besar Masjidil Haram. Ketika beliau nakal, susah diatur, kata ibunya apa? Mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Begitu pula nanti ketika kalian menjadi khalifah, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat apa? Kenapa Allah menciptakan khalifah? Mereka menumpahkan darah di muka bumi, membuat kerusakan. Kata malaikat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini yang bertasbih kepadamu. Kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Khalifah itu artinya tidak hanya pemimpin, tapi pengganti. Siapa yang digantikan? Kakek kita punya anak, bapak kita meninggal, kakek kita, ayah kita sebagai pemimpin bagi anak-anak.
pun nanti orang tua kita tidak selamanya bisa hidup. Kenapa dimasukkan ke dalam pesantren? Supaya bisa mandiri. Ketika beliau sudah tidak ada, kita bisa mandiri. Tapi saat saya sudah tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua, beliau sudah tidak ada. Berbaktilah kepada anak kita. Kita khalifah pengganti. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akhirnya apa tafsirannya itu? Kalau kita tidak mampu menjadi pengganti yang baik, kita lebih rendah daripada hewan. Tapi kalau kita mampu menjadi pengganti yang baik, apa pengganti yang baik? Kalau kita jadi ayah yang baik, kalau kita jadi polisi yang baik bagi junior-juniornya, kalau kita jadi mudaris yang baik bagi murid-muridnya, bahkan kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Kemudian terakhir ke pembahasan kita yang pertama tadi apa? Jangan sampai putus asa gara-gara apa kata orang. Pernah nggak kalian diejek? Sering. Pernah nggak kalian dihina? Sering. Ada orang menghina. Anggap hinaan orang itu seperti dia melempar batu bata. Sakit apa tidak kena batu bata? Sakit. Tapi jangan dibalas. Kamu ini suka terlambat tuh bagi lemparan, kena bahu kita. Ambil batanya, taruh dulu. Kamu ini kok sudah di pesantren nggak bisa bahasa Arab, ngaji nggak beres-beres, tuh ibaratnya dilempar orang lagi pakai bata, kena kepala kita lagi. Jangan dibalas. Kumpulkan batu-batu bata itu, bangun sebuah istana yang megah. Undang yang melempar itu masuk ke dalam. Itu yang paling tepat. Ya apa tidak? Tapi kalau kita dihina orang, kita balikin batu batanya lagi, istana tidak jadi, kita babak belur, orang babak belur. Ya apa tidak? Jangan sampai kita jadi orang yang kalau bahasa Banjarnya tuh kada kau digatuk. Nah, baru dihina sedikit langsung. Padahal 1 senti pun perkataan orang tuh tidak akan pernah bisa merubah kita. Kenapa bisa merubah kita? Karena kita mengizinkan hinaan perkataan orang itu masuk ke dalam hati. Makanya doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Tetapkanlah hati kami. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian nanti suatu saat lulus dari pondok ini, amin. Ada yang jadi mudaris, amin. Ada yang jadi dosen, amin. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang fokus bekerja. Semua anak didik kita, junior kita, anak kita, di bawah kita, adik-adik kita, misalkan jadi mudaris, murid-murid kita. Jangan sampai nanti suatu saat kita jadi mudaris, api kita padam. Contoh, ada satu orang ustadz mengasuh 30 santri. 30 santri ini menyerah, tidak jadi masalah. Selama ustadznya tidak menyerah. Masih ada api semangat di dalam ustadznya itu, yang bisa mematik kembali menjadi api unggun yang besar. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika satu kelas itu santrinya semuanya menyerah, angkat tangan, kami sudah tidak bisa lagi menghafal, tidak bisa lagi setoran, tidak bisa lagi belajar. Gurunya juga menyerah, habis sudah. Contoh di pondok pesantren, mau seluruh santri ini menyerah, sudah angkat tangan tidak sanggup lagi, tapi pimpinan pondoknya masih ada api di dalam dirinya, pondok ini akan besar suatu saat nanti. Apinya itu akan membakar api-api kecil sehingga menjadi api unggun. Makanya hati-hati ini. Khususnya nanti kalian yang akan menjadi mudaris atau dosen. Dosen itu bahasa Belanda sebenarnya. Artinya mudaris juga. Nah, ini tidak, nih mudarisnya masuk. Aduh, Bapak hari ini capek kayaknya. Ngantuk ini. Ya sudah, kita nggak usah belajar hari ini. Habis sudah hari itu. Tapi kita masuk, apapun yang terjadi tetap semangat. Tapi santrinya ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa. Rocker juga manusia, ya apa tidak? Ya. Husnuzon kita yang ngantuk-ngantuk ini witirnya 21 rakaat mungkin. Ya itu saja. Terakhir kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal. Kita juga dimudahkan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan jalan kita menuntut ilmu ini dihitung fi sabilillah sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Amin.
Mudah-mudahan dengan wasilah kita menuntut ilmu ini, anak keturunan kita juga menjadi anak yang soleh solehah, yang selalu mendoakan dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Semangat subuh. Masya Allah, ya karena waktunya beliau nih harus pulang juga ke situ.